materi saya hari ini. Mohon maaf karena tidak sempat saya buatkan PowerPoint berhubung sibuk mengurus kakak kelas kalian yang mau diusulkan untuk bebas tes. Mudah-mudahan banyak yang bisa bebas tes tahun ini. Jadi tadi malam saya buatkan saja dalam bentuk Word. Jadi materi kita ini namanya trigonometri. Ya, trigonon itu artinya 3 sudut, metron artinya pengukuran. Ya, karena dia mengukur 3 sudut, itu artinya kita belajar tentang segitiga. Ya, pada segitiga yang mau diukur ada 2 saja karena unsurnya segitiga itu hanya 2. Kalau bukan sudut berarti sisi. Ya, sudut itu perbandingannya ada 6, tapi cukup 3 saja yang dipahami. Karena yang 3 berikutnya itu adalah kebalikan. Jadi yang perlu kita pahami di sini nanti adalah sinus, kosinus, dan tangen. Singkatannya sinus itu ditulis sin, kosinus ditulis cos, dan tangen itu ditulis tan. Adapun kebalikannya, sinus itu kebalikannya adalah kosekan. Kosinus kebalikannya seken, dan tangen kebalikannya adalah kotangen. Nah, ini tadi yang saya bilang. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metro. Ya, trigonon itu artinya 3 sudut dan metro artinya pengukuran. Nah, untuk materi kita hari ini adalah perbandingan trigonometri atau rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Masih ingat segitiga siku-siku ya? Halo? Coba Iya, Pak. Ya. Apa itu segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Salah, itu sama sisi namanya itu. Ya. Siku-siku itu artinya ada satu sudut yang siku-siku. Yang disebut siku-siku itu ada satu sudut yang 90 ya, derajat. 90 derajat. 90 derajat itu tegak lurus. Ya. Nah, pada segitiga siku-siku ada dalil yang berlaku, ada teorema yang berlaku, yaitu namanya teorema Pythagoras. Di SD, di SMP juga pernah dipelajari. Bahwa dalil Pythagoras itu berbunyi, kuadrat dari sebuah sisi miring atau sisi terpanjang pada segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Sisi-sisi lainnya itu disebut sisi-sisi siku-siku. Ya, karena sisi terpanjang atau sisi di hadapan sudut siku-siku itu disebut sisi miring atau hipotenusa. Ya, penulisannya seperti ini. Jadi penulisan sisi itu ada 2 macam, boleh dalam 1 huruf kecil, boleh juga dalam 2 huruf besar. Ya. Sisi A kuadrat tambah sisi B kuadrat itu sama dengan sisi C kuadrat. Di mana di sini adalah sisi A dan sisi B adalah sisi siku-siku atau sisi yang membentuk sudut siku-siku, dan sisi C adalah sisi miringnya atau sisi terpanjang. Ya, bisa dilihat di gambar ini. Nih. Jadi kalau huruf besar 1 itu namanya sudut. Kalau huruf kecil 1 itu namanya sisi. Nah, sisi AC ini kalau dia ditulis dalam huruf besar kan ditulis begini, AC itu senama dengan sudut di depannya. Jadi sisi AC itu senama dengan sisi B, karena di depannya ini ada sudut B. Begitu juga ini. Sisi AB, ya, huruf besar A dan B itu sama saja disebut dengan sisi C. Kenapa? Karena sisi ini berada di depan sudut C. Itu aturan baku pada segitiga apapun. Begitu juga dengan sisi A. Sisi A itu biasa juga dituliskan dalam sisi BC. Ya, kenapa dia disebut sisi A? Karena dia berada di hadapan sudut A. Nah, tadi saya bilang hipotenusa atau sisi miring itu adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Jumlah kuadrat sisi A dan sisi B itu sama dengan C kuadrat. Jadi kalau mau mencari C, diakarkan lagi. Itu namanya Pythagoras.
Ya, bisa juga kalau mau dicari sisi lain, kalau mau dicari sisi siku-sikunya, berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau A-nya mau dicari, berarti C kuadrat kurang B kuadrat. Ditarik ke akar. Sampai di sini bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Ini kan sisa pengulangan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Ini kayaknya belum kalian dapatkan di SMP. Masih pada segitiga siku-siku, karena tadi kita belajar namanya perbandingan trigonometri atau rasio trigonometri. Yang disebut rasio trigonometri tadi itu ada di KD, ada 6, tapi yang perlu diingat betul hanya 3, sin, cos, dan tangen, atau sinus, kosinus, dan kotangen. Kalau kebalikannya kan bisa dibalik-balik, sin itu kebalikannya cosecant, kalau cos kebalikannya secant, dan tangen kebalikannya kotangen. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini ada segitiga siku-siku. Ada satu sudut alfa. Ini namanya sudut alfa. Kenapa ya? Kemungkinan dia diberi nama sudut alfa karena senama dengan huruf A. Alfa itu adalah abjad pertama dalam huruf Yunani kuno. Ya, kalau bertanya kenapa bukan aksara lontar di sini? Karena bukan orang Bugis yang pertama mendapatkan ilmu ini. Orang Yunani. Makanya dia pakai huruf abjad Yunani, alfa. Seandainya orang Bugis mungkin di sini huruf K. Kagak ngangka. Tapi karena bukan kita yang pertama mendapatkan, makanya dia dituliskan dalam bentuk huruf Yunani. Ini namanya sudut alfa. Nah, sudut alfa ini ada sisi di depannya. Sisi di depan sudut alfa itu adalah sisi BC. Bisa? Sisi di samping sudut alfa itu adalah sisi AC. Nah, dan sisi terpanjang itu tetap, sisi terpanjang itu kuncinya adalah sisi yang berada di depan sudut siku. Ini sisi miring atau hipotenusa. Ya, ini akan berbeda lagi ketika sudutnya berada di B. Atau biasa juga disebut sudut beta. Ya, maka sisi samping yang di sini akan menjadi sudut depan, dan sisi depan di sini, sisi depannya alfa itu menjadi sisi samping, tapi sisi miringnya tetap. Nah, bisa dipaham sisi depan, sisi samping, dan sisi miring? Bisa, Pak. Ya, jadi saya ulangi ya. Depan sudut itu disebut sisi depan. Ya, samping sudut itu disebut sisi samping. Nah, ini yang perlu dihafal. Perbandingan trigonnya. Perbandingan trigonometrinya ya. Sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Singkatannya itu demi. Depan per miring. Jadi kalau sin alfa, karena alfanya itu di sudut A, maka sisi depannya adalah BC. Bisa juga CB. Ya, tapi biasanya diurutkan berdasarkan urutan abjad. BC per sisi miring. Sisi miringnya adalah sisi di depan sudut siku. Ya. Sisi miring itu adalah sisi AC. Jadi sin alfa itu adalah BC, nanti panjangnya BC per panjangnya AC. Bagaimana mencari itu tergantung dari apa yang diketahui di soal. Dihubungkan dengan teorema Pitagoras tadi, rumus-rumus Pitagoras. Berikutnya kosinus. Saya perkecil dulu supaya kelihatan semua ya. Kosinus. Kosinus itu atau disingkat cos alfa itu rumusnya adalah sisi samping per sisi miring. Singkatannya adalah sami. Kalau tadi sin adalah demi. Sami. Samping per miring. Sisi sampingnya sudut alfa adalah sisi AB per sisi AC. Ya, itu samping per miring. Berikutnya tangen. Tangen itu adalah sin per cos. Nah, sisi miringnya habis berarti didapatlah depan per samping. Sisi depan per sisi samping. Singkatannya adalah desa. Sisi depan per sisi samping. Kalau sudut alfanya di A, maka sisi depannya adalah BC, sisi sampingnya adalah AB. Maka nilai tangen alfanya adalah sisi depan BC per AB. Ya.
Setelah itu untuk 3 berikutnya ini sisa dibalik. Kalau sin tadi kebalikannya kosekan, sin itu depan per miring, maka kosekan itu miring per depan. Kalau cos kebalikannya adalah secant. Nah, cos tadi itu samping per miring, sami, maka dibalik saja, miring per samping. Kalau kotangen, kebalikan dari tangan. Tadi tangannya depan per samping atau desa, maka kotangannya samping per depan. Dibalik-balik saja yang 3 ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, dari kedua kesimpulan tadi materi, kita lanjut ke contoh. Ya. Tadi belajar tentang Pitagoras. Kemudian belajar juga tentang perbandingan trigonometri. Nah, sekarang di contoh ini kita belajar menentukan sin, cos, dan tangen untuk sudut Q dan sudut R. Ya, tidak mungkin sudut P karena sudut P itu sudut siku-siku. Nah, bagaimana menentukannya? Kita harus tahu sisi PQ atau sisi R ini. Bagaimana mencari sisi R? Kita gunakan teorema Pitagoras. Bisa? Halo? Bisa? Kenapa tidak ada suara? Halo? Saya stop sharing dulu. Saya lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, Pak. Bagaimana? Saya lanjut ke contoh ya. Iya, Pak. Ya, saya belum tuliskan tadi di Word, jadi saya mau pakai Jamboard dulu. Mana mini Jamboard? Sorry. Saya buka papan tulis dulu. Belum kelihatan ya. Kemudian saya sharing. Ya. Sudah kelihatan layar putih ya? Sudah? Saya pakai tinta merah. Kelihatan di sana? Kelihatan, Pak. Ya. Tadi kita mau disuruh mencari nilai sin, cos, dan tangen untuk sudut sudut Q dan sudut R. Saya gambar ulang segitiganya. Anggaplah ini lurus. Tadi siku-siku di sini. Di sini sudut P. Di sini sudut Q dan di sini sudut R. Kalau dia penamaan maka di sini huruf P kecil, di sini Q kecil, di sini R. Ya, dia akan senama dengan sudut di hadapannya. Nah, kita mau mencari sin, cos, dan tangen di sini. Yang diketahui di soal, panjang PQ itu 1. Panjang P, sisi P itu sama dengan 2. Berarti ini baru mau dicari. Kita gunakanlah Pitagoras. Berarti, karena sisi miringnya diketahui, maka untuk mencari salah satu sudut siku-siku, sisi siku-siku, digunakan rumus kurang. Ya, berarti kan berlaku seperti ini. Q kuadrat tambah R kuadrat sama dengan R
P kuadrat sama dengan P kuadrat. Kenapa? Karena P itu adalah sisi miring. Ya, kita tadi sepakat bahwa sisi terpanjang adalah sisi miring yang berada di depan sudut siku. Nah, karena Q yang mau dicari, maka Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat dikurang R kuadrat. P-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat dikurang R-nya adalah 1 kuadrat. Sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Itu Q kuadrat. Berarti kalau Q itu sama dengan akar dari 3. Berarti di sini ini adalah akar 3. Bisa? Ini belum selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Hei. Menulis juga di sana. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ini masih Pitagoras. Sudah didapat sisinya. Saya ulangi gambar di sini ya supaya kelihatan. Di sini tadi sudut siku-siku, di sini panjangnya 2, di sini panjangnya 1, di sini akar 3. Di sini sudut Q, di sini sudut P, di sini sudut R. Yang mau kita cari adalah sin, cos, dan tangen sudut Q dan sudut R. Sekarang kita mulai dari sudut Q. Perbandingan trigonometri yang pertama adalah sin. Sin Q atau sin sudut Q itu adalah sisi depan per sisi miring. Ya, lihat sudut Q-nya. Depannya adalah sisi PR. Miringnya sama, sisi miring itu adalah QR. Ya. Miring itu adalah depan sudut siku. Berarti rumusnya ini adalah nilainya adalah sisi depannya akar 3. PR akar 3. QR-nya adalah 2. Berarti sinnya adalah akar 3 per 2 atau 1/2 akar 3. Cos lagi. Karena tadi di soalnya ditanyakan cos. Cos Q. Ya, singkatannya tadi cos Q. Cos itu adalah sisi samping atau per miring. Masih pada sudut Q. Kita lihat sampingnya. Sampingnya itu adalah PQ. Dan sisi miringnya adalah QR. PQ-nya adalah 1. QR-nya adalah 2. Berarti cos Q-nya adalah 1/2. Begitu juga untuk tangen. Tangen Q. Tangen tadi rumusnya adalah sisi depan atau D per sisi samping. Desa. Nah, sisi depannya sudut Q itu adalah PR. Sisi sampingnya adalah PQ. Maka PR itu nilainya akar 3. PQ itu nilainya 1. Nah, akar 3 per 1 itu sama saja dengan akar 3. Selesai untuk sudut Q. Bagaimana dengan sudut R? Coba kalian sebut untuk sin R-nya. Itu sama dengan depan per miring. Sisi apa di sini? Sisi depannya R. PQ. Sama sisi miringnya ya. QR. Berarti nilainya adalah berapa PQ-nya? 1/2. Ya, 1/2 atau 1/2. Berikutnya, apa lagi? Cos. Cos R. Cos R itu rumusnya adalah samping per miring. Nah,
Sisi sampingnya sudut R. PR. Ya. PR. Sisi miringnya sama ya. Kui R. QR. Berarti nilainya sama dengan akar 3 per 2. Ya toh? Iya, Pak. Kalau tangan, rumusnya adalah depan per samping. Nah, lihat lagi depannya. Depannya sudut R itu adalah PQ. ya PQ per sisi sampingnya PR. PR. PQ-nya adalah 1, PR-nya adalah akar 3. Ya, 1 per akar 3 itu biasa juga disebut sepertiga akar 3 kalau dirasionalkan. Pernah belajar rasionalisasi bentuk akar ya? Dikali dengan akar 3 per akar 3. Makanya nanti itu didapat, ini sama saja dengan sepertiga akar 3. Nah, yang perlu dilihat, ternyata nilai sin R itu sama saja dengan cos Q. Ya toh? Begitu juga nilai sin Q itu sama saja dengan nilai cos R. Artinya apa? Sin dan cos itu, sinus dan kosinus itu saling inverse atau saling berkebalikan pada sudut 90 derajat. Ya, nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Misalnya sin 30 sama saja nilainya dengan cos 60. Karena sama saja nilainya dengan cos 90 kurang 30. Makanya dapat cos 60. Begitu ya. Sampai di sini paham? Jadi hanya ada 2 yang perlu diingat. Satu itu adalah aturan pada Pitagoras. Ya, kalau sisi miring yang dicari, maka sisi yang membentuk sudut siku-siku ini dijumlah. Baru diakar. Tapi kalau salah satu sisi yang dicari, maka rumusnya dikurang. Nah, sisi miring berapa di sisi miring kuadrat dikurang sisi yang diketahui kuadrat. Tapi nanti hasilnya ditarik akar ya. Kalau dia dapat bilangan kuadrat, maka ya dapat bilangan bulat. Tapi kalau dia seperti 3, ya, tetap dapat bentuk akar, namanya akar 3. Oke? Bisa? Bisa, Pak. Yang kedua, harus diingat adalah aturan-aturan perbandingan trigon segitiga siku-siku. Sin itu demi, depan per miring. Cos itu sami, samping per miring. Dan tangen itu adalah desa, depan per samping. Ya, harus dipaham. Ya, materi ini saya share tadi dalam bentuk Word ke Google Classroom. Bisa dibaca-baca kembali kalau kurang dipaham. Nanti insya Allah rekaman ini juga saya akan masukkan lagi dalam YouTube karena sudah agak lama kita tidak merekam. Banyak yang beralasan ke saya tidak ada kotaku. Saya bilang oke, kutunggu kok sampai ada kotamu. Nah, nanti ada kota, lihatlah di YouTube sekali-sekali. Oke? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nanti latihan di rumah jangan dikumpul. Nah, ini. Ya, jadi nanti ini siku-sikunya di B. Coba ditulis ya. Siku-sikunya di B. Ya, yang mau dicari adalah sin A, cos C, dan tangen A. Tidak jelas. Ah, tidak jelas sih. Kasih besar-besar peng. Bagaimana? Jelas sekali Kapang. Jadi nanti gambar segitiga siku-siku, sikunya sudut siku-sikunya ada di B. Kalau ada sudut begini berarti sudut yang di tengah ini nama sudutnya. Jadi ini sama saja dengan sudut B. Kalau beda kalau ACB maka sudutnya di C. Tapi kalau ABC berarti sudut siku-sikunya di sudut B. Ya? Atau kalau mau saya gambarkan, saya gambar dulu ya? Iya, Pak. Nah, begini maksudnya. Saya gambarkan saja di sini dulu. Di sini. Anggaplah begini. Kenapa tidak?
bermasalah lagi. Ya. Anggaplah siku-siku. Ya. Nah. Di sini A, di sini B, di sini C. Inilah artinya tadi ini sudut A, B, C. Siku-siku di ABC, berarti dia siku-siku di B. Nah, tadi yang diketahui panjang sisi AB 3, sisi BC 4. AB 3, BC 4. AB 3, AB 3. Oh, berarti agak kurang 0, harusnya lebih panjang yang di sini. Di sini 4. Nah, ini berarti yang dicari adalah sisi miring. Ya toh? Berarti AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Ya, penulisan sisi boleh 2 huruf begini, huruf besar ya. Nggak boleh huruf kecil kalau 2 huruf nih. AB tambah BC kuadrat. Nanti dimasukkan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, nanti didapat AC kuadrat sama dengan berapa? Berarti AC itu sama dengan akar dari berapa? Nah, nanti ditulis di sini. Nah, setelah itu dicari sin A-nya, cos C, dan tangen A. Hati-hati dengan depan dan samping. Bisa ya? Saya kembali ke soal. Bisa toh? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Ya, karena waktu sisa